Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kevin Febrianto akan mempresentasikan materi tentang wireless security. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian jaringan wireless. Jaringan wireless adalah jaringan dengan topologi terbuka, sehingga memungkinkan user manapun untuk dapat mengakses jaringan tersebut. Karena sifat jaringan wireless yang terbuka, dapat memungkinkan jaringan tersebut terkena serangan hacker. Hal ini tentu harus dijadikan perhatian untuk para admin jaringan wireless. Perlu adanya keamanan jaringan wireless untuk dapat menghindari serangan keamanan tersebut. Jenis-jenis keamanan wireless ada 4, yakni yang pertama adalah WEP atau Wired Equivalent Privacy, merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. WEP disebut juga dengan nama Shared Key Authentication. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh admin ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok antara kunci yang diinput pada access point dengan yang diinputkan pada klien. Ini cara kerja singkatnya. Pertama ini adalah klien. Klien tersebut akan meminta autentifikasi ke access point. Kemudian access point ini akan mengirimkan semacam text pack atau text challenger ke klien. Klien itu harus mengisi text challenger tersebut, kemudian akan dikirim kembali ke access point. Jika text pack tersebut atau challenge tersebut benar, maka akan dikonfirmasi sukses dan akan mendapatkan access point tersebut. Jika salah, maka access point akan menolak permintaan klien tersebut. Yang kedua adalah WPA, Wi-Fi Protected Access. WPA merupakan salah satu tipe keamanan jaringan nirkabel yang merupakan perkembangan dari WEP. Konfigurasi WPA yang paling umum biasanya WPA strip PSK, Preserved Key. Enkripsi yang digunakan oleh WPA adalah 256 strip bit. WPA mengimplementasikan layer IAAA, yaitu layer 802.11i. WPA didesain untuk menggantikan metode keamanan WEP yang menggunakan kunci keamanan statik. WPA menggunakan metode TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, yang mampu berubah secara dinamis. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara regular berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan 2 kali. WPA juga menggunakan alat tambahan, yaitu PC. Alasan karena PC berguna sebagai autentifikasi server yang akan memberikan kunci berbeda pada masing-masing user. Ini ilustrasi WPA. Bisa dilihat. Selanjutnya terdapat minimal 3 pilihan mode WPA, yaitu 1. Server. Server yang dituju oleh access point akan memberikan autentifikasi pada klien. 2. Port. Nomor port adalah 1812. 3. Shared secret merupakan kunci yang akan dibagikan ke PC dan juga pada klien, tetapi secara transparan. Maksud saya transparan. Selanjutnya yaitu ada MAC filtering. MAC filtering atau merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point
maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filtering ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam jaringan WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian. MAC filter berfungsi untuk menseleksi komputer mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address. Bila tidak terdaftar, maka komputer tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan dan MAC filter address akan membatasi user dalam jaringan wireless. Alamat MAC di perangkat komputer akan didaftarkan terlebih dahulu agar bisa terkoneksi dengan jaringan wireless. Ini ilustrasi dari MAC. Selanjutnya yang terakhir ialah Captive Portal. Captive Portal awalnya didesain untuk keperluan komunitas yang memungkinkan semua orang dapat terhubung atau open network. Captive Portal sebenarnya merupakan mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya trafik sampai user melakukan registrasi atau autentifikasi. Cara kerja Captive Portal: yang pertama, user dengan wireless client diizinkan untuk terhubung wireless untuk mendapatkan IP address DHCP. Yang kedua, blok semua trafik kecuali yang menuju ke Captive Portal atau terregistrasi atau terotentifikasi basis web yang terletak pada jaringan kabel. Yang ketiga ialah redirect atau belokkan semua trafik web ke Captive Portal. Dan yang terakhir, keempat, setelah user melakukan registrasi atau login, klien dapat mengakses jaringan atau internet. Ya, ini adalah jenis-jenis keamanan yang ada pada wireless. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.